148, 152. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa likulli wijhatun wa waliyah fastabil khairat. Setiap umat itu ada kiblatnya sendiri-sendiri dan ia menghadap kepadanya. Karena itulah Allah perintahkan berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ainama takunu ya'ti bikumullah jami'an. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu nanti di padang mahsyar. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan setiap umat ada arah, ada tujuan menghadapnya, ya. Jadi menghadap kemanapun silahkan, ya. Ada masing-masing dalam ibadahnya. Orang Yahudi, orang Nasrani, arahnya ya terserah mereka yang mereka inginkan. Nah, kita umat Islam, ya, sebagaimana di ayat sebelumnya itu menghadap Ka'bah Baitullah setelah perintah kepada Rasulullah SAW dan perintahnya kembali ke Ka'bah Baitullah. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan, berlomba-lombalah dalam melaksanakan kebaikan. Karena umat itu ada kiblat tersendiri-sendiri. Umat Islam ditetapkan langsung oleh Allah, kiblatnya itu ke Ka'bah Baitullah, ya, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya, kenapa kiblat kita ke Ka'bah Baitullah? Karena memang sudah iradah Allah, ketentuan Allah, ya, ketentuan Allah. Kalau kalian berselisih dalam masalah sesuatu, ya, nanti Allah akan, ya, pastikan, ya, aina ma taqiyatullah jami'ah. Semuanya nanti akan dikumpulkan, semuanya akan disatukan di padang mahsyar. Nah, nanti kelihatan di situ, ya, jelas innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi kita jangan terpengaruh dengan perpindahan kiblat yang Allah perintahkan. Ya, ini maksudnya ayat ini menanamkan agar kaum muslimin, kaum mukminin tidak terpengaruh oleh hasutan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang mereka tidak rela, tidak ridho kiblat itu ditinggalkan. Dulu umat Islam pernah 11 bulan itu menghadap Baitul Maqdis. Itu yang menyebabkan di ayat sebelumnya Rasul itu berdoa kepada Allah, mengadahkan wajahnya ke langit, meminta supaya kiblat itu kembali ke Ka'bah Baitullah, lalu Allah kabulkan. Kemudian ayat 149, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka shatral masjidil haram. Di mana saja kamu keluar, hai Rasulullah, palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa innal haqqo min rabbik, itu ketentuan yang hak, yang benar dari Allah. Wallahu bighafil amma ta'malun, dan Allah tidak gapleh, tidak lalai, tidak lengah apa yang kalian lakukan. Artinya di posisi manapun, di daerah manapun, di negara manapun, ketika kita sholat, wajah kita diarahkan ke Masjidil Haram, Syatral Masjidil Haram, ya, Syatral Masjidil Haram, ke Ka'bah Baitullah. Dan itu ketentuan Allah, ketentuan Allah. Jadi ketika kita dalam musafir, dalam posisi dimanapun, kita menghadap sholat itu menghadap ke arah Masjidil Haram, posisi manapun, dan itu ketetapan dari Allah, ya, ketentuan dari Allah. Yang ini disebut dengan ta'abbudi, ya, tidak bisa direka-reka, karena Allah yang sudah menentukan. Inilah ketiga kali Allah merintahkan kita semua menghadap Ka'bah dari seluruh penjuru bumi ini. Ya, para ulama berbeda pendapat hikmah dan
Kenapa Allah sampai mengulang perintah menghadap ke Masjidil Haram ini diulang sampai 3 kali? Ini penegasan bahwa Allah SWT menegaskan benar-benar kalau sholat harus menghadap ke Masjidil Haram. Ya. Perintah pertama mereka yang berada di dekat Ka'bah. Perintah kedua mereka yang berada di Mekah. Perintah ketiga mereka yang berada di negara lain. Jadi makanya ini di antara hikmah dikatakan oleh Ibnu Abbas yang dikutip dalam tafsir Ibnu Katsir. Kenapa Allah sampai mengulang perintah kiblat ini menghadap ke Baitullah? Baitullah. Ya. Kemudian menurut Fakhruddin Ar-Razi dan Al-Qurtubi bahwa perintah pertama berada di Mekah, perintah kedua di daerah lain, perintah ketiga mereka yang dalam posisi perjalanan. Nah ini perbedaan, tapi intinya adalah ketika kita sholat tertuju kepada Ka'bah, tertuju kepada Satrul Masjidil Haram di Masjid, dan itu ketentuan yang hak dari Allah. Ya. Akhir ujung ayat ini peringatan halus kepada siapapun, kepada orang-orang ahlul kitab, orang-orang munafik. Ya, Allah tidak lengah. Nah ini makanya ada permainan namanya gapleh. Gapleh itu bahasa Arab. Goflah, lupa, lalai. Allah tidak lalai dari apa yang kalian lakukan. Ya. Karena gapleh lupa ya. Nah, iya, orang yang main gapleh itu lupa sholat. Makanya kalau orang main gapleh biasanya pecinya ditaruh di dekung. ya. Di Surabaya kemana namanya gapleh. Gapleh, ya lupa lalai. Ya, ini. Jadi pengulangan ini supaya menegaskan sholat itu menghadap Masjidil Haram. Kemudian ayat 152 disingkat saja supaya lepas waktu suruhnya. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka shatr Masjidil Haram. Ulang lagi kan. Di mana saja kamu keluar, palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Di mana saja kita berada, sholat menghadap ke Masjidil Haram. Ya kan? Wa haitsu ma kuntum fawallu shatrah li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun. Di mana saja kamu berada, palingkan wajahmu ke arah Mesir agar tidak ada hujah bagi manusia atas kamu kecuali orang-orang zalim di antara mereka. Fala takhshafu wa sholli, janganlah kamu takut kepada mereka, takutlah kepada aku, kepada Allah. Walitimma ni'mati, ku sempurnakan nikmatku atasmu. Wa la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Ya, agar kalian mendapatkan petunjuk. Dari mana saja kita berada, sholat menghadap ke Masjidil Haram. Di negeri manapun, di seluruh penjuru bumi ini, arahkan wajah kita ke Masjidil Haram. Tidak ada alasan lagi bagi orang yang menentang, mengajak berselisih, adu argumen, debat kusir setelah kita menghadap Ka'bah, Baitullah, Masjidil Haram, kecuali orang-orang yang zalim, yang menentang. Ya, awal ayat ini redaksinya sama dengan ayat yang lalu dengan tambahan di mana saja kalian berada, palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dengan demikian ayat ini mencakup sudah semua tempat, semua keadaan. Muhammad dari Madinah menuju Mekah, dari Taif, dari mana saja mendukung Mekah, semuanya menuju arahnya ke Mekah. Di Jakarta, di Jerman, di Amerika, dimanapun menghadap ke Baitullah. Nah, di sini terlihat sekali bahwa walaupun pengalihan kiblat ke Ka'bah bermula dari keinginannya Rasulullah SAW atas pertimbangan Rasulullah, tapi semuanya ini adalah perintah dari Allah kepada semua umat Islam bahwa salat menghadap Baitullah, Masjidil Haram. Dan ini adalah karena cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, rahmat Allah kepada kita umat
Ya, karena itulah kita menghadap Baitullah. Awalnya perintah menghadap Ka'bah itu hanya ditujukan kepada Nabi Muhammad. Nah, kemudian ayat ini menegaskan seluruh umat Islam sholat menghadap ke Baitullah, ya, ke Masjidil Haram. Nah, jadi tidak ada orang-orang hujah lagi kalau orang-orang yang mengkritik, yang mengecam, yang mengejek umat yang lain, kok kenapa bukan ke Baitul Maqdis tapi ke Ka'bah Baitullah. Sudah sangat jelas ini ketetapan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat 151, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimul kitab wal hikmah, sebagaimana kami telah sempurnakan nikmat kami kepada Muhammad. Kami telah mengutus kepadamu rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kamu kepada kamu, membacakan ayat-ayat kami kepada kamu, mensucikan kamu, mengajarkan kepadamu akan Al-Quran, akan hikmah. Hikmah itu adalah as-sunnah, dan mengajarkan kepada kamu apa yang kamu tidak tahu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmatnya kepada Nabi Muhammad untuk menghadap Ka'bah Baitullah. Allah mengutus di tengah kalian seorang rasul dari mereka sendiri, dari umat Muhammad SAW. Jadi Allah utus Nabi Muhammad itu dari kaum mereka. Allah kemudian membacakan ayat-ayat Allah, ya kan, membacakan Al-Quran dan hikmah, yaitu as-sunnah. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan dua hal yang kamu tidak akan tersesat dengan kedua hal itu, yaitu Al-Quran dan sunnah. Mengajarkan, membersihkan mereka dari akhlak yang buruk, ya, dari kotoran-kotoran jahiliyah, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya Allah, mengajarkan mereka akan Al-Quran dan sunnah, mengajarkan kepada mereka apa yang mereka tidak tahu pada masa jahiliyah yang gelap, menyudutkan mereka dengan ucapan yang sesat. Dengan berkahnya risalah Allah, mereka pindah kepada kedudukan dan pewaris para nabi dan seterusnya. Di ayat ini seakan-akan menyatakan sesungguhnya Allah mengalihkan kiblat ke Masjidil Haram dengan tujuan menyempurnakan nikmat Allah kepada kamu ya Muhammad. Penyempurnaan itu serupa dengan penyempurnaannya ketika kami telah mengutus kepada Nabi Muhammad seorang rasul dari kalangan kamu. Jadi ini seakan-akan seperti itulah. Jadi membacakan ayat-ayat kami, mensucikan kamu, mengajarkan kepada kamu Al-Quran, hikmah, sunnah, mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Ya, Allah langsung yang mengajarkannya. Ya, penempatan ayat ini setelah uraian tentang kiblat dinilai masih berhubungan secara tidak langsung dengan ayat sebelumnya, seperti telah dikemukakan mengarah ke Baitul Maqdis, inisiatif Rasul ketika beliau tiba di Madinah. Pengalihan kiblat ke Ka'bah mula-mulanya memang bersumber dari keinginan Rasulullah, lalu disetujui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini mengingatkan kepada kaum muslimin kebijaksanaan Rasul yang pertama tidaklah keliru, bahkan itu pun istri Allah. Bukankah Allah yang mengutus beliau untuk mengajarkan hikmah sunnah Rasul? Jadi dulu itu Ka'bah itu menghadap Baitul Maqdis atas inisiatif Rasulullah, karena di Ka'bah itu sudah tidak ada orang yang beribadah. Sekeliling Ka'bah itu adalah patung berhala, 360 patung, ya. Makanya Rasulullah itu pindah ke Baitul Maqdis. Ternyata setelah 11 bulan itu ada kegelisahan Rasulullah SAW untuk kembali lagi ke kiblat, dan itu dikabulkan oleh Allah setelah doanya Rasulullah SAW. Nah, sama seperti doanya Nabi Ibrahim. Ya, apa doanya Nabi ini? Nabi Ibrahim berdoa. Doanya ini dikabulkan lebih dari 1000 tahun. Ya Allah, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan mereka
yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan kepada mereka Al-Quran, hikmah, ya, lalu mensucikan mereka. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Baqarah 129, doanya dikabulkan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan turunlah ayat 151 ini. Jadi Nabi Ibrahim pernah berdoa. Ya, apa itu doanya? Pertama, Nabi Ibrahim itu berdoa supaya ada seorang nabi dari kelompok mereka. Dari mana? Dari suku Quraisy. Yang kedua, doa Nabi Ibrahim membacakan ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran. Yang ketiga, mengajarkan Alkitab, Quran dan hikmah. Yang keempat, mensucikan mereka. Nah, pada ayat inilah doanya dikabulkan oleh Allah, doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa maknanya? Jadi jangan putus asa dalam doa. Nabi Ibrahim berdoa, dikabulkannya setelah 1000 tahun lebih, ya kan ya? Yaitu Allah utus Nabi Muhammad SAW di kota Mekah Al-Mukarramah. Terakhir 152, fazkuruni azkurukum waskuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu ya Muhammad kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, jangan kamu mengingkari nikmatku. Apa almarhum Ustaz Arifin ini menjelaskan ayat ini begini: semakin hamba Allah itu bersyukur, maka semakin banyak zikirnya. Kurang syukur, kurang zikir. Tidak bersyukur, tidak mungkin berzikir. Yang kedua, dia pernah menjelaskan ayat 192 ini. Kalau kita berzikir kepada Allah, Allah berzikir kepada kita. Pertanyaannya, bagaimana caranya Allah berzikir kepada kita? Paling tidak ada 5 yang Allah berikan. Kalau kita selalu berzikir nih, pertama, cara Allah berzikir, Allah berikan hidayah, petunjuk. Yang kedua, Allah berikan inayah, pertolongan. Yang ketiga, Allah berikan maghfirah, ampunan. Yang keempat, Allah berikan rahmat, kasih sayang Allah. Yang kelima, Allah berikan berkah. 5 cara Allah berzikir kepada kita, karena kita berzikir kepada Allah. Ya, hidayah, inayah, maghfirah, berkah, dan rahmat. Boleh bolak-balik nggak apa-apa ya, 5 itu. Jadi petunjuk Allah, pertolongan Allah, ampunan Allah, berkah Allah, dan kasih sayang Allah. Caranya Allah berzikir kepada orang yang berzikir. Karena itu kita suruh berzikir. Zikir itu kan ada 4. Zikir qalbiyah, hati. Zikir lisaniyah, lisan. Zikir akliyah, akal. Zikir amaliyah, seluruh anggota tubuh ini. Matanya melihat Al-Quran, telinganya mendengar ayat-ayat Allah, ya, tangannya berbagi, memberi, sedekah, infak, kakinya melangkah ke masjid, ke tempat yang Allah ridhai. Itu namanya cara berzikir. 4 cara berzikir. Kemudian bersyukur. Kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah pasti tambahkan nikmat. Jangan kalian kufur. Dalam surah Ibrahim ayat 7 kan, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepadaku, maka aku tambah nikmatku. Jika kalian kufur, azabku amat pedih. Maka semakin kita bersyukuri nikmat Allah, maka semakin bertambah nikmat-nikmat Allah. Ya, dengan makin bertambah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah akbar. Wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Siapa orang yang tidak berzikir kepada Allah, yang tidak ingat kepada Allah, maka setan menjadi teman dekatnya. Bayangin, kalau kita tidak berzikir, setan menjadi teman dekat kita. Makanya kita selalu berzikir agar Allah berzikir kepada kita. Nah, inilah pentingnya kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu. Ingat kepada Allah, maka Allah ingat kepada kita. Ya, zikir. Ya, zikir itu artinya ingat dan sebut.
ingat di hati, sebut dengan lisan. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ana ma'a abdi zakarani wa tahara qalbi safatahu. Aku, kata Allah, bersama hambaku yang hatinya ingat aku dan lisannya menyebut-nyebut namaku. Jadi selama hati kita ingat Allah, selama lisan kita menyebut nama Allah, maka selama itu Allah bersama kita. Nah itulah, makanya sekali lagi, semakin kita banyak syukurnya, maka semakin banyak zikirnya. Ya, kurang syukur, kurang zikir. Tidak bersyukur, tidak berzikir. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur. Lalu apa intisari surah Al-Baqarah ini? Ayat 148 sampai 190. Intisari pertama, setiap umat memiliki kiblat masing-masing, tetapi tidak ada yang lebih baik daripada kiblat kita umat Islam, itu Ka'bah Baitullah. Yang kedua, yang penting dalam melaksanakan agama adalah berbuat baik kepada sesama dan taat patuh kepada Allah. Yang ketiga, Allah menyuruh kita untuk selalu ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, selalu bersyukur kepada nikmat Allah. Yang keempat, Allah telah mengutus Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul dari kalangan mereka sendiri untuk membacakan ayat-ayat Allah, mensucikannya, mengajarkan Al-Quran dan hikmah sunnah. Cara mengingat Allah dengan cara berzikir dan bersyukur. Ya, Ka'bah adalah kiblat kaum muslimin untuk segala masa, segala tempat. Dimanapun kita sholat wajib menghadap ke Masjidil Haram, kecuali dalam keadaan tertentu seperti kita sholat di atas kendaraan. Ya, itu boleh di mana kiblat, di atas pesawat, di atas kapal, di atas mobil, di atas bis. Hikmah pemindahan kiblat adalah agar tidak ada alasan bagi orang kafir untuk menentang kaum muslimin dalam masalah pemindahan kiblat. Yang kedua, untuk menyempurnakan nikmat Allah kepada kaum muslimin. Yang ketiga, agar umat Islam mendapatkan petunjuk dan tetap dalam kebenaran. Ya. Terakhir, agar kita selalu berzikir dan bersyukur, dua hal yang tidak terpisah-pisahkan. Semoga kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur dan hamba Allah yang selalu berzikir kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan.